Tidak pernah sadar gitu. Kita sebagai karyawan melakukan sesuatu perintah dari atasan atau kita dikasih job desk, itu kadang-kadang kita tidak memahami apa sih yang diperintahkan itu. Nah, kalau buat saya, kunci dari planning and driven action itu cuma satu. Kalau saya, yang pertama adalah bagaimana kita menuliskan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Jadi, apa yang akan kita kerjakan tahun 2023 katakanlah, itu di bulan November, September itu harus sudah selesai kita tuliskan. Semua, kita mau ngapain tuh? Karena kalau kita ngomong planning driving action itu kan cuma dua. Yang pertama adalah kita bicara planning. Planning itu kan bagaimana kita membuat planning kerjaan kita yang kita sambungkan dengan strategic direction dari atasan, dari top management. Kita turunkan dalam sebuah planning kita dalam keseharian. Yang kedua adalah kalau begitu kita sudah ngomong action gitu kan, berarti yang bicara adalah PDCA. Ini bisa saya sampaikan secara detail bahwa bagaimana caranya. Tadi saya ngasih contoh-contoh bagaimana saya menjelaskan ke orang taman segala macam. Itu kan bagaimana kita meyakinkan mereka. Nah, teman-teman mau pakai cara apapun terserah gitu. Saya kadang-kadang pada saat makan bakso bareng, pada saat ya check-in 5 menit, atau pada saat webinar, atau pada saat ada apa, cara itu apapun itu is okay. Terserah Anda aja mau enaknya gimana. Tapi yang paling penting adalah bukan caranya gitu. Tapi apa? Ada kemauan kita bahwa iya aku harus mentransfer apa yang jadi aku inginkan. Saya harus bisa membuka anak buah saya bahwa apa pentingnya kenapa kamu harus melakukan itu. Itu. Kalau anak buah kita tidak tahu persis, katanya gitu kan. Gimana tips dan trik planning and driving action? Tadi kan saya sampaikan gitu kan, bahwa kuncinya dari planning driving action itu yang pertama dasarnya adalah apa yang akan kita lakukan, tuliskan sekarang. Kemudian pada saat sudah melalui fase dunia, kita melakukan apa yang kita tulis, gitu kan. Itu nomor satu. Itu wajib. Yang kedua, yaitu tadi, sama tadi yang jawaban saya berikut, yang tadi sebelumnya, bahwa kuncinya adalah kemauan kita sebagai atasan untuk mentransfer apa sih yang kita inginkan ke depan. Hanya itu aja, ya, Mas Giral. Baik, terima kasih Pak Muin. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mas Dimas Prayudi. Nah, menang tadi ini Pak Kuizis nih. Dari PT Bina Pertiwi, bagaimana cara agar bisa lebih ngedrive atas konsep atau strategi daripada bawahan yang sifatnya dominan? Bagaimana cara agar bisa lebih mendrive atas konsep atau strategi daripada bawahan yang sifatnya dominan? Oke. Ini leadership gitu kan. Ini leadership ya. Ini kombinasinya adalah sudah masuk ke leadership. Ini kombinasinya adalah sudah masuk ke leadership gitu. Kalau bicara tentang efektif untuk mendrive anak buah yang lebih dominan, ini sifatnya Anda jadi pemimpin ya harus punya legacy. Kalau Anda di cabang, ya dimanapun Anda di bagian itu ya harus punya legacy. Kalau Anda punya legacy, artinya Anda gampang. Contohnya kayak gini, saya lebih banyak sering survei itu di organisasi-organisasi, bukan cuma di IMC. Saya paling rajin kalau datang ke customer itu kadang-kadang saya lebih suka itu tanya. Gitu. Tanya dalam artian aku pengen dapatin kerangka berpikirnya karyawan sekarang itu kayak apa sih? Mau di Astra Group kah, mau di luar Astra kah? Gitu. Saya tanya, kalau kamu nanti jadi pemimpin, satu layer di atasmu, kamu kira-kira pengen jadi pemimpin yang model kayak apa? Itu 97% yang saya survei, itu tidak menunjuk atasannya yang sekarang tuh.
Katakanlah contoh Pak Bayu. Pak Bayu itu GM saya. Begitu Pak Bayu tak tanya, ditanya. Nah ini kadang-kadang teman-teman bikin planning itu kan agak konsisten. Kuncinya satu, memahami goal besarannya perusahaan itu kemana. Udah. Biasanya planning goyang di tengah jalan karena kita ini ragu. Contohnya gini, begitu ditawar sama customer, apakah harganya kita turunkan? Kalau kita turunin lagi, kita bisa GP kita turun. Kita udah takut lost deal segala macam. Karena apa? Karena kita nggak yakin bahwa BP ini value oriented atau price oriented. Jadi pentingnya kita punya keyakinan betul bahwa bahwa perusahaanku ini value oriented. Jadi saya tidak jual murah. Maka dari situ titik itulah Anda pasti tidak akan goyang. Yang masih goyang berarti keyakinan bahwa value oriented itu sukses itu setengah-setengah. Kayaknya nggak yakin deh aku ini value oriented.